Wow, timnas Indonesia berhasil mengalahkan Korea Selatan dan memastikan lolos ke babak semifinal Piala Asia U23. Pertandingan tersebut harus diakhiri lewat tendangan adu penalti. Sebelum lebih jauh, aku gak pernah bosan-bosannya untuk ingatkan teman-teman, ketika teman-teman tonton video ini, jangan lupa tekan tombol like-nya. Sepanjang 90 menit pertandingan, kedudukan akhir Korsel menghadapi Indonesia 2-2. Terlebih dahulu, Indonesia bisa ciptakan gol di menit 15 lewat Rafael Strike. Korsel samakan kedudukan di menit 45 lewat gol bunuh diri pemain belakang Indonesia, Komang Teguh. Selanjutnya, Indonesia bisa again ciptakan gol kedua lewat Rafael Strike di menit 45 plus perpanjang waktu assist dari Ivar Jenner. Dan Korsel samakan kedudukan 2-2 di menit 84 lewat Jeong Sang Bin, assist dari Hong Yun Sang. Dan membuat pertandingan tersebut harus dilanjutkan lewat extra time. Di babak extra time, tak ada baik itu timnas Indonesia ataupun Korsel yang mampu ciptakan gol. Dan mau tak mau harus diselesaikan lewat tendangan adu penalti. Eksekutor akhir timnas Indonesia, Pratama Arhan, berhasil menceploskan bola ke gawang Korsel. Apa yang ditampilkan oleh timnas Indonesia menghadapi Korsel sangat membanggakan, terharu, dan mentalitas yang dimiliki oleh pemain timnas Indonesia sangat-sangat luar biasa. Nggak mudah. Di tendangan adu penalti, timnas Indonesia mempunyai momentum untuk bisa segera memenangkan pertandingan tersebut. Namun, pemain timnas Indonesia tidak mampu mengkonversi hal tersebut dengan baik, Arkan Fikri. Dan tentu, Korsel mendapatkan momentum lainnya. Dan di saat momentum didapatkan Korsel, tentu ini sangat sulit bagi timnas Indonesia, posisi sulit. Nah, di posisi sulit tersebut, tentu perlu mentalitas, dan itu ujian yang bisa dilewati oleh pemain timnas Indonesia. Respect. Nah, yang kedua, dari data statistik teman-teman, kapan lagi kita menghadapi ini, meskipun Korsel U23 teman-teman, kapan lagi timnas Indonesia kita mendominasi sepanjang 90 menit plus extra time. Ball possession Indonesia 53 berbanding 47%. Tendangan 21 berbanding 8. On target 5 berbanding 2. Passing akurasi 81% berbanding 80%. Dan lain sebagainya. Dan perlu memang kita garis bawahi, sejak menit 70, Korsel mendapatkan kartu merah. Nama pemainnya Lee Yong Jun. Tentu tidak mudah bermain 10 pemain. Malah ketika Korsel bermain 10 pemain, timnas Indonesia mengalami penurunan. Disitulah momentum didapatkan oleh Korsel. Nah, meskipun timnas Indonesia dari data statistik mendominasi dan lolos ke babak semifinal, ada beberapa titik yang perlu dievaluasi dan perlu diperhatikan. Kita bahas misalnya gol kedua Korsel ke gawang timnas Indonesia. Nah, itu berasal dari proses transisi ataupun counter attack. Setelah corner kick dari timnas Indonesia berhasil diamankan oleh pemain Korsel. Pada saat proses corner kick yang didapat oleh pemain timnas Indonesia, cenderung pemain timnas Indonesia banyak di daerah pertahanan dari Korsel, sehingga meninggalkan hanya sedikit pemain bertahan. Nah, atas dasar tersebut ada kesempatan dari Korsel melakukan counter dan dilakukan. Nah, ketika situasi counter dilakukan oleh Korsel, 2 lawan 2 terjadi. Secara prinsip defense, tentu pemain ataupun klub ataupun timnas yang bertahan harus lebih banyak orang. Di situ tidak terjadi dan kecolongan timnas Indonesia. Itu gol yang nggak penting. Tentu di laga-laga selanjutnya hal tersebut tak boleh terjadi. Oke, kita bahas dari sisi teknis alias tactical. Di pertandingan Korsel menghadapi Indonesia terjadi mirroring tactical. Ini sudah kita bahas sebelum pertandingan Korsel menghadapi timnas Indonesia. Bagi teman-teman yang sudah menontonnya pasti mengetahui apa yang akan terjadi di atas lapangan ketika negara yang bertanding ataupun klub yang bertanding menggunakan formasi yang sama. Korsel cenderung sebelum-sebelumnya menggunakan pola 4-2-3-1, terakhir menghadapi Jepang memang menggunakan pola 3 back. Menghadapi timnas Indonesia menggunakan pola yang sama, 1-3-4-3 atau 1-3-4-2-1. Shin Tae-yong selama Piala Asia ini menggunakan pola 1-3-4-3 ataupun 1-3-4-2-1. Nah, tentu dengan pola yang sama yang diharapkan salah satu teman-teman
antara satu pemain dengan pemain lainnya bertemu di atas lapangan. Nah, antitesis dilakukan oleh Coach Sintayong. Dengan apa? Dengan dinamisnya pergerakan pemain timnas Indonesia di sektor depan. Untuk apa? Untuk bisa merenggangkan defensif dari Korsel. Itu terjadi. Contoh, Rafael Strijk di atas kertas, ia berada di posisi nomor 9. Ketika implementasi di atas lapangan, ia sering switch of position dengan Witan Ke ataupun Marcelino Ferdinand. Nah, tujuannya apa? Untuk mengelabui defensif dari timnas Indonesia. Dan, ya, karena situasi akan bertemu satu lawan satu yang akan menentukan nanti di atas lapangan kemampuan individual masing-masing pemain. Contoh, gol pertama. Itu kemampuan yang sangat apik dilakukan oleh Rafael Strijk. Gol pertama Indonesia. Kemudian teman-teman, gol kedua dari timnas Indonesia yaitu clearance yang tidak prima ataupun antisipasi yang tidak prima dari back Korsel. Di sisi lain, ada kemampuan individu pembacaan bola yang cukup baik dari Rafael Strijk mendapatkan umpan dari Ivar Jenner. Lalu untuk proses gol dari Korsel, gol pertama Korsel teman-teman itu khas Liga 1. Aku perhatikan bagaimana Rio Fahmi gagal mengantisipasi pergerakan dari pemain Korsel. Plus Komang Teguh pun tentu akan sangat kesulitan teman-teman karena bola diletak di belakangnya. Harusnya di situ diambil oleh Rio Fahmi, tapi Rio Fahmi gagal dan tercipta gol. Kemudian gol kedua Korsel itu udah kita bahas tadi, skill individual, kemampuan lewat transisi. Jadi perbedaan individu di atas lapangan sangat akan menonjol. Kemudian yang kedua, di pertandingan Indonesia menghadapi Korsel ini, Coach Sintayong menggunakan pendekatan hybrid marking, teman-teman. Apa yang dilakukan oleh Coach Sintayong ini, di laga-laga sebelumnya memang sudah familiar kita lihat. Hybrid marking itu bagaimana pendekatan dari zonal marking ke man to man, atau sebaliknya dari man to man ke zonal marking. Hal yang dilakukan oleh Coach Sintayong ini tentu bertujuan untuk bisa mengantisipasi superioritas number yang coba diciptakan oleh Korsel di sektor tengah. Nah, ketika timnas Indonesia bertahan pakai pola 5-4-1. Double pivot timnas ada Ivar Jenner dan Nathan Joaon. Ada dua. Korsel double pivotnya ada dua juga. Dan untuk bisa mengalahkan dua double pivot timnas Indonesia, dua orang pemain di sektor tengah Indonesia, teman-teman, di drop lah salah seorang pemain di depan, baik itu nomor 17 ataupun 7, untuk membantu double pivot Korsel. 3 versus 2 terjadi. Nah, di sini pendekatan man marking dilakukan oleh Indonesia dengan apa? Salah seorang pemain belakang mengikuti pemain depan Korsel dan drop membantu dua pemain tengah Korsel. Jadi nggak ada kesempatan bagi Korsel untuk leluasa di sektor tengah. Dan itu terbukti pendekatannya berhasil, teman-teman. Lalu, poin ketiga. Apa yang terjadi bagi Korsel menurut aku buruk ketika bertahan lewat pergerakan-pergerakan striker yang mereka miliki. Berbanding terbalik dengan Rafael Strijk. Coba tonton replay pertandingan Korsel menghadapi Indonesia. Ketika Indonesia melakukan build up, striker Korsel itu lebih pasif, lebih menunggu, nggak menyulitkan, mengganggu, mengikuti ataupun menutup jalur passing pemain-pemain timnas Indonesia pada saat build up. Berbeda cerita dengan Rafael Strijk. Rafael Strijk ketika pemain Korsel melakukan build up, ia pun ikut bergerak lari sana sini dan mengganggu. Nah, sehingga apa? Ketika timnas Indonesia bangun serangan, build up, sangat nyaman. Perhatikan aja, 3+2 dimainkan timnas Indonesia. 3 back, 2 pemain di tengah. Sangat nyaman, sirkulasi bola kiri kanan. Oke, kita lihat dulu menggunakan grafis taktikal. Di atas kertas, Korsel gunakan pola 1-3-4-3 ataupun 1-3-4-2-1. Lalu, timnas Indonesia gunakan pola 1-3-4-3, 1-3-4-2-1 juga. Ini istilahnya tactical mirroring yang sudah kita bahas sebelum pertandingan Korsel menghadapi Indonesia. Oke, ketika timnas Indonesia bertahan, gunakan pola 5-4-1.
seperti ini, Arhan turun, Marcelino turun, Witan turun, Rafael turun. Oke. Korea membentuk shape penyerangan 3-2-5 pada saat attacking. Jaewon, Siho, Jisung, Seok. Oke. Nah, Rafael Strike memiliki peran yang sangat vital. Dia mengganggu ketika build up dilakukan oleh Korsel. Sedangkan striker Korsel yang kita sebut tadi minor banget. Oke. Di sini ketika double pivot dari Korsel mencoba bergerak, terus diantisipasi pergerakan ditutup, diawasi oleh Ivar Jenner ataupun Nathan, tentu akan sangat sulit, tidak akan leluasa. Oleh karena itu, pendekatan lain dilakukan oleh Korsel di lini tengah. Contohnya, salah seorang pemain yang ada di sektor depan, yang berada di half space kiri ataupun half space kanan, teman-teman, masuk ke sektor tengah. Oke, seperti ini dinamikanya. Menjadi 3 pemain. Oke. Nah, 3 pemain ini pun, pendekatannya pun bisa dibaca oleh Coach Shin Tae-yong. Salah seorang gelandang di tengah ini diganggu Rafael, dan Ivar Jenner ataupun Nathan terus mengikuti pemain yang coba mengalahkan sektor tengah timnas Indonesia. Nah, dari hybrid yang tadi kita sebut, dari zonal marking ke man marking, dari man marking ke zonal marking. Jadi sangat-sangat oke defensif timnas Indonesia. Nah, jadi sulit pemain Korsel. Akhirnya Korsel pun tidak banyak mendapatkan peluang dari situasi open play. Dan permainan kelebaran dilakukan oleh Korsel lewat wingback kanan, wingback kiri pun bisa diredam oleh timnas Indonesia. Memang di sektor kanan yang diisi oleh Rio pun akhirnya sempat diganti oleh Fajar, menjadi bulan-bulanan sepanjang Piala Asia yang dimiliki oleh timnas Indonesia. Oke. Kemudian Korsel ketika bertahan gunakan pola yang sama juga seperti timnas Indonesia. Kita balikan. Oke. Seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini. 5, 4, 1. Oke. Indonesia membentuk attacking 3-2-5 juga. Arhan, Rio Fahmi, Ivar, Nathan, Komang, Rido, Hapner. 3+2 yang aku sebutkan tadi. Lini depannya minor untuk melakukan gangguan, sehingga Ivar ataupun Nathan sangat leluasa untuk mengontrol sektor tengah dalam memprogresikan bola. Yang sudah kita sebutkan kemarin, bagaimana peran penting Witan ataupun Marcelino untuk menjembatani antara pemain belakang, tengah, sampai depan. Sering kan Nathan ataupun Ipar memberikan bola ke Marcelino ataupun Witan, dengan harapan ketika bola diberikan Ivar contoh ke Witan, Hyun tertarik, Rio masuk. Kombinasi dilakukan, itu kan sering direpetisi. Kombinasi 1-2, kombinasi 1-2, dan memang dengan shape attacking 3-2-5 memanfaatkan koridor half space dan kelebaran, muncul overload, dan akhirnya 1 lawan 1 individual sangat-sangat menentukan eksekusi akhirnya. Dan ya, akhirnya timnas Indonesia pun di beberapa momen bisa menang lewat situasi duel 1 lawan 1. Di sisi lain tidak mampu memanfaatkan peluang yang sudah berhasil didapatkan lewat situasi tersebut. Contohnya Marcelino Ferdinand, itu kombinasi teman-teman, tapi eksekusi akhirnya tidak begitu prima. Itu pendekatan-pendekatan yang direpetisi diulangi oleh Coach Shin Tae-yong. Dan di babak kedua, Korsel diakui oleh asisten pelatihnya harus mengubah pola dari 3 back ini ke pola 4 back. Dianggap oleh asisten pelatih Korsel itu menjadi salah satu yang membuat timnas Korsel bermain buruk di atas lapangan. Kenapa diganti? Mau tak mau harus bermain dengan 4 pemain, karena ada seorang pemain penting terhadap sistem 3 back dari Korsel cedera. Dan akhirnya menggunakan sistem 4-2-3-1 ketika defensif 4-4-2. Dan ya, semakin enjoy timnas Indonesia. Puncaknya timnas Indonesia pun mengalami penurunan akhirnya lagi di menit 70 setelah Korsel mendapatkan kartu merah. Di situ momentum nggak bisa didapatkan timnas Indonesia. Meski sudah bermain 11 orang, nggak bisa kill the game dilakukan timnas Indonesia. Sedikit kebingungan akhirnya. Di lini depan timnas Indonesia pun stamina menurun, dan
dari sikap Eteking pun tidak seagresif di babak pertama dan akhirnya harus diselesaikan lewat tendangan adu penalti. Ya, ada juga yang mengatakan pergantian dilakukan oleh Coach Sintayong blunder, misalnya dari Komang ke Ferrari. Tentu ini ada pemikiran berbeda bagi Coach Sintayong, ya patut juga kita hormati teman-teman. Ya, tapi kalau kita bicara overall soal pergantian-pergantian pemain yang dilakukan oleh Coach Sintayong, track record Coach STY 4 tahun terakhir kurang lebih bersama timnas Indonesia memang ada beberapa kali momen pergantian yang keliru. Contoh di pertandingan ini, Rio diganti masuk Pajar diganti lagi masuk Kelly Sroyer. Kenapa terjadi pergantian pemain? Karena ketidakseimbangan di sektor defensif sebelah kanan yang dimiliki oleh timnas Indonesia. Dan keputusan wasit pun patut kita apresiasi, jeli banget teman-teman, aware terhadap apa yang terjadi di atas lapangan dan tak segan-segan untuk melihat video asisten referee. Misalnya gol pertama dari Korsel yang dianulir, kemudian kartu merah, kemudian lewat situasi adu penalti Justin Hubner, wasit jeli teman-teman, itu patut diapresiasi karena ya bayangkan jika gol Justin Hubner yang gagal masuk ke gawang Korsel itu di-clearkan oleh wasit, tentu timnas Indonesia akan pupus harapannya. Oke, mungkin sampai situ aja dulu teman-teman soal taktikalnya. Tentu apa yang dilakukan oleh timnas Indonesia di atas lapangan banyak hal-hal yang bisa kita bahas, mulai dari on possession-nya, bagaimana pergerakan menciptakan overload pada saat possession, itu sangat-sangat kental, menarik untuk kita ulas. Oke, silahkan tulis di kolom komentar. Bye.